Pada Bapa di sorga dan setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Sekali lagi lebih keras lagi, salam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pergunakan semua tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan Kadesti. Nah, sebelumnya saudara-saudara, tadi lagu tadi bagus ya. Kalau semua jalannya Tuhan kita akan lihat. Kalau kita bisa memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, pujian tadi betul. Saya setuju bahwa Tuhan selalu menciptakan jalannya Tuhan untuk kita. Tapi persoalan dia, kadang-kadang Tuhan seperti menutup jalan kita. Karena Tuhan punya rencana. Seperti pujian ini diawali dengan firman itu, atau Tuhan itu menuntun kita lewat perintahnya. Dan karena itu mari kita memahami apa yang saya maksudkan. Pakai tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan adalah cara, mungkin salah satu cara ya, untuk kita melihat jalan Tuhan terbuka. Salah satunya adalah pergunakan tubuh saudara bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, cerita mengenai Markus 10 ayat 46 sampai 52 tentang Bartimeus yang dari buta bisa melihat, jalan Tuhan yang tertutup itu akhirnya bisa terlihat dengan jelas. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Saudara harus tahu isi hati Tuhan. Sebelum saudara tahu isi hati Tuhan, saya baca dulu sebelum kita baca Markus 10 ayat 46 sampai 52, saya mau saudara perhatikan baik-baik. Saudara dengar pertanyaan saya. Saudara, pernahkah kita bertanya, kenapa ada orang itu lahir tidak lengkap tubuhnya, cacat? Sekarang disebut apa, Peter? Disabilitas kalau tidak salah ya. Orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi saudara-saudara, pernahkah saudara bertanya, kenapa teman saya itu kok matanya buta ya? Pernahkah saudara bertanya, kok teman saya itu kakinya lumpuh ya, tidak, kakinya sebelah kecil atau tidak bisa berjalan? Pernahkah saudara bertanya, kenapa orang itu badannya bungkuk, seperti tubuhnya tidak sempurna? Saya mau ajak kita bertanya supaya saudara dan saya belajar adil dengan mereka. Ketika mereka ada di situ, saya kalau lihat orang buta lewat sini kan, kebetulan mereka rumah di belakang gereja Katolik kebanyakan. Saya lihat mereka begitu menikmati hidup. Beberapa orang, Ibu Syokain tahu, Om Peter tahu, mereka suka ikut persekutuan doa, buta, suka mempersembahkan pujian. Saya mau ajak saudara lihat, mereka itu sebenarnya tidak punya tubuh yang lengkap, tapi mereka bisa mempermuliakan Tuhan lewat tubuhnya. Saudara dan saya ini sudah lengkap tubuh, mata, telinga, hidung sempurna, kaki sempurna, tapi kita jarang menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kita belajar, coba kita bertanya. Ini ada seorang buta nih, namanya Bartimeus. Tapi sebelum kita sampai di cerita itu, saudara paham dulu awal daripada maksud saya. Ya, saudara mengerti ya, betapa tidak adilnya ketika saya lihat orang buta, orang cacat memuji Tuhan dengan begitu gembiranya, saat kita yang sempurna ini, kadang-kadang memuji Tuhan saja begitu berat. Nah, saya mau bawa kita supaya kita belajar bahwa Tuhan kasih kita seluruh tubuh ini untuk satu, untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk mempermalukan Tuhan. Nah, mari kita lihat dulu satu pesan Tuhan, Roma 12, satu ayat yang cukup terkenal. Nah, sebelumnya betul, satu lagi. Saya suka ada lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kakimu, apalagi telingamu. Semua harus hati-hati. Kenapa? Karena semua yang Tuhan kasih itu punya tujuan. Tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara pahamin dulu, baru kita masuk ke Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, Paulus bilang begini, demi kemurahan Allah. Kemurahannya mana? Kita diselamatkan, kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Pertama, persembahan itu harus hidup, tidak boleh mati. Kita ini kasih persembahan kebanyakan mati. Som leader sudah bilang, kita injak iblis, kita tendang. Padahal dia bilang kasih yang mati. Mati itu bergerak. Tidak ada kata amin.
Oh iya, berarti saudara masih hidup kan? Saya sengaja supaya saudara cetek, ternyata masih hidup semua. Dan saudara bisa protes, itu tanda saudara hidup. Saya sedikit ganggu supaya karena ada yang tidur sadar. Kalau tidak kadang-kadang kita bilang amin, amin, amin. Amin apa? Saudara saya bilang, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pujian kita hidup. Makanya saya selalu marah kalau singar itu tidak hidup. Tidak ada kata amin. Mati terus dan mati terus. Yang kedua, dan yang kudus. Jadi sudah pakai hidup, pakai jadi kudus. Bukan pakai sembarang. Ya kan? Tanganmu pakai raba yang benar, bukan raba yang tidak benar. Oh, tidak ada kata amin. Matamu pakai untuk lihat yang benar, yang kudus. Ada amin. Bukan pornografi. Saya ulang-ulang bilang, karena ini godaan besar untuk anak-anak muda. Bukan hanya muda, bapak-bapak juga. Lalu apa lagi? Yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan sekedar saudara dan saya nyanyi di sini lompat, bukan. Waktu kita sadar semua yang Tuhan kasih dari ujung kepala sampai ujung kaki kita pakai dengan baik, kita sedang ibadah dengan luar biasa. Amin. Nah karena itu kita belajar dari tubuh siapa? Tubuh Bartimius. Kita lompat langsung ke tubuh Bartimius, Markus 10. Dia pakai semua tubuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya tantang tubuh saudara yang ganteng, cantik itu, tinggi besar, pendek, hitam, rambut keriting, rambut lurus, mata sipit, mata belok kata orang Jawa, semua pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan yang cacat pun dia masih punya tubuh pakai itu kemuliaan Tuhan. Ini seorang cacat. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Matanya bisa lihat tidak? Tapi saudara baca ini, dia memuliakan Tuhan lewat matanya. Bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Saya mau sorot pertama, yang harus digunakan untuk memuliakan Tuhan adalah mata. Mungkin dia tidak melihat, tetapi kalau saudara lihat di ayat terakhir Tuhan bilang begini, jadilah sesuai iman, atau kamu apa? Alami mujizat itu dari satu kata, iman. Iman itu adalah penglihatan. Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu puji Tuhan, luar biasa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan yang tidak. Wah, saya bingung. Coba bikin baik-baik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya sengaja balik, ternyata ada yang ikut saya sesat. Saudara, iman itu apa? Bukti dari segala sesuatu yang kita harap. Apa? Itu sudah. Jadi iman itu melihat sesuatu yang sebenarnya orang tidak lihat. Kan orang buta begitu. Dia tidak lihat Yesus, tapi mata imannya lihat. Saya kasih bawah saudara-saudara. Orang lain yang punya mata itu tidak lihat Yesus, tapi dia ini lihat Yesus. Digambarkan di dalam ayat selanjutnya ayat 47, dia dengar Yesus. Artinya apa? Dia pun mata tidak lihat secara jasmani, tapi dia pun mata iman selalu ingin lihat Yesus. Beda dengan kita. Saya tanya saudara, mata saudara pakai lihat Yesus atau lihat apa? Kita contoh paling gampang. Tadi saya bilang, matamu kamu pakai ini, lihat ini HP ini, lihat baca firman Tuhan atau lihat pornografi. Waktu saudara duduk di situ, kan saya khotbah. Sekarang ini kan HP sudah jadi Alkitab, atau Alkitab sudah jadi HP kalau saya bilang begitu. Waktu saya khotbah, matamu tertuju pada Tuhan atau matamu sambil ada dengar khotbah tapi mata ada lihat HP, TikTok terus selama firman Tuhan? Matamu tidak memuliakan Tuhan. Sekarang orang begitu. Paling kacau itu kalau di ibadah orang mati itu. Orang khotbah, lu berteriak sih sound system 40.000
Watt juga dia ada geser sambil dia balas, tunggu sedikit lagi, bab tuhut betul lama aja, tunggu sedikit. Saya praktis saja. Sekarang saya tanya saudara, matamu sekarang ada di mana siapa? Di firman Tuhan atau di mana? Bangun pagi, matamu kemana? Matamu tertuju pada Tuhan lewat doamu, atau matamu buka pertama kali cek dulu ini FB Pro seberapa dolar, seberapa yang tanggapi, Meta sudah jawab atau belum, Meta sudah undang atau belum. Sudah perlu. Bangun pagi matamu tertuju pada Tuhan, itu baru memuliakan Tuhan. Amin. Orang lain pun mata ada lihat lagu dari GPCC. Saudara jangan lihat itu lagu. Aku tak biasa, biarlah tak ada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak dengar suaramu. Aku tak biasa. Woi, biasakan matamu lihat yang punyanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara dengar baik-baik, kita ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Kita berbalik dengan Bartimeus, dia tidak punya mata tapi dia punya mata hati itu kuat sekali untuk melihat Tuhan. Makanya itu yang membuat Tuhan buka jalan dari yang tidak bisa lihat jadi lihat. Saya ada kata, matamu pakai lihat yang benar, bukan yang salah. Ada amin. Jadi kalau mata itu pakai dengan baik, saya percaya mata itu memuliakan Tuhan. Yang laki-laki, matamu kau pakai untuk apa? Lihat Tuhan, lihat firman Tuhan, lihat yang benar. Kemarin saya cuci oto, saya lihat ada satu nona cantik lewat, tinggi, cantik. Tiba-tiba yang cuci, ini ada cuci motor, otonya saya ini. Saya semua marah, saya tunggu 2,5 jam lagi, cuci lagi, dia lihat nona bilang, WA boleh ini. Padahal ada cuci saya foto ini, bisa kau kan oto menghadap, dia menghadap mobil ke sana, itu nona ada jalan di, saya tidak tahu bagaimana dia punya mata ada di belakang kan. Tiba-tiba dia bilang, ini kalau dapat dia punya nomor WA, bayangkan. Lalu satu yang cuci oto sebelah sana, saya bilang, mantap itu. Bayangkan dia punya mata 3K, ini ada semprot di sini, tapi tiba-tiba dia bisa lihat sana. Nah, jangan ketawa. Ada amin. Saudara dengan lihat orang puana nona itu, tolong tahan diri sedikit. Kadang-kadang kita ini nona sudah lewat jauh sana, kita mati. Dia sudah sampai ke 85 gitu. Hei dengar, ada seorang pendeta bilang begini, melihat itu sebab melihat pertama kali tidak dosa, tapi ketika Anda melihat kedua kali itu dialah dosa. Kalau saudara lihat ketemu orang kan lihat kan, weh nona gagal sudah. Tapi ketika lu lihat satu kali begini, itu 2 kali itulah dosa. Betul tidak? Permisi, kalau saudara pergi di satu tempat ke Bali kan, itu kan orang pakai pakaian aneh-aneh semua. Kalau saudara lewat langsung lihat, itu tidak dosa. Tapi pas saudara lihat, itu yang dosa. Sekarang itu mengerti ya? Kan kita ini tidak bisa tutup kita mata kan? Ada yang lebih parah lagi, dia tutup mata tapi dia buka darah Yesus. Tapi dia pun jari terbuka darah Yesus. Itu sama saja. Sudahlah kita tidak bahas mata di sini. Tapi sekarang saudara mengerti praktisnya. Mata harus pakai yang benar. Coba kita lanjut next. Terus. Sudah. Terus sampai di poin-poinnya saja. Bapak Ibu saudara perhatikan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Terus lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Terus 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51, 52. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan. Mendapatkan Yesus, saudara-saudara, hanya
Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki yang supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu 52 berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah. Nah, ini dia. Jangan kemana-mana, belum selesai. 52 tadi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Terus langsung saja tadi yang tadi saya sudah jelaskan. Terus lanjut, saudara lihat itu tadi yang saya sudah jelaskan. Pertama, mata saudara harus jadi mata yang bisa melihat yang benar. Itu baru mata memuliakan Tuhan. Lanjut. Next, saudara-saudaraku yang di kedua, apa yang saya mau bilang sama saudara? Telinga. Apa yang saudara gunakan dengan telingamu selama ini? Saya tanya, apa yang saudara dengar dengan telinga saudara? Memang yang saya mau ajar adalah telinga juga harus pakai untuk mendengar yang benar dari telinga. Karena apa yang saudara dengar katanya mempengaruhi perilaku kita. Saya ulangi lagi. Apa yang kita dengar, termasuk apa yang kita lihat, itu mempengaruhi perilaku kita. Jadi kalau saudara dengar itu menimbulkan apa? Perilaku. Contoh, kalau saudara dengar teman itu, wih lu deh tahu soalnya, dia kelihatan togor-togor rumah, wih dia jahat lu. Apa yang terjadi di perilaku kita? Kita mulai jengkel orang itu. Lihat, mendengar itu menimbulkan perilaku. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan harusnya menimbulkan perilaku yang baik. Nah sekarang mari kita baca dulu. Ketika didengarnya itu, siapa yang dia dengar? Adalah Yesus. Pertanyaan saya, tadi saya sudah bilang, yang Anda suka dengar apa? Yesus, firman, atau yang lain? Saya uji, kita ini kalau dengar firman Tuhan, karena saya belajar teologi, kita diajar kalau bisa khotbah itu 45 menit, lebih daripada itu katanya hilang konsentrasi. Kedua, orang malas sudah kalau lihat 45, itu menurut ilmu. Tapi saya tanya saudara, telingamu dengar lagu dunia itu berapa jam? Orang di pesta itu dia putar itu dari pagi, pesta baru malam nanti. Dia putar itu lagu dunia dari 2 hari lalu. Sampai di acara puncak pesta itu lagi. Lagu yang kadang-kadang saya pikir sama semua. Coba saudara dengar di pesta, semua pasti lagunya sama. Ya kan? Saya tidak pernah berpesta ini. Coba saudara dengar, setiap pesta lagunya sama, tidak membosankan. Tapi coba orang mulai dengar firman Tuhan, cepat bosan. Itu sebabnya uji telingamu. Saya tidak pernah larang orang nyanyi lagu dunia. Saya tidak pernah larang. Kalau saya pendeta, saya tidak larang. Toh kita punya pembicaraannya adalah bahasa-bahasa duniawi. Betul tidak? Ada yang pakai bahasa surga sini waktu mau makan. Kemela kayak itu kalau orang bingung itu bahasa apa itu? Ya kan kita bilang makan, berarti bahasa yang kita gunakan bahasa duniawi. Betul? Tapi ingat, ada juga lagu-lagu yang mengarahnya pada hal-hal yang jahat. Kan bedanya orang hanya ngomong, ada pakai nada, ada yang tidak kan. Saya meluruskan dulu. Saya tidak setuju kalau bilang lagu dunia itu salah semua. Lalu itu lagu yang dari rote, mai falie, mama Allah ita falie. Itu kan panggilannya mama untuk lu pulang, betarin dulu. Salah? Tidak salah kok. Bagi saya lagu dunia itu digunakan harus tepat pada waktunya. Saya kasih ingat ya, ini gereja, ini kan rumah Tuhan. Jadi kalau pakai itu benar-benar untuk Tuhan. Lu di luar rumah lu mau pakai lagu dunia terserah. Tapi di sini kita pakai itu untuk tujuan Tuhan. Oh, tidak ada kata amin. Lalu saya bilang, kalau pesta itu lagu juga tolong menyesuaikan. Habis kita bikin acara, kita ada lagu dunia, kadang-kadang lagu yang kacau-kacau. Itu yang menjadi salah di situ menurut saya. Saya kadang-kadang jujur ya, saya dapat inspirasi
lagu-lagu dunia. Nah, apa bedanya waktu pendeta itu kasih ilustrasi lalu dia nyanyi di mimbar? Saya tanya saudara, apa bedanya? Kan kadang-kadang saya nyanyi juga toh lagu dunia. Di waktu ketika saya khotbah, saya berdosa dong? Tidak. Selama saya juga pakai itu untuk mencontohkan bahwa ini loh fakta ada lagu dunia. Yang salah ada yang benar. Contoh, Sio Mamae. Itu saya suka lagu itu, mengajarkan bagaimana kita menghormati orang tua. Kalau sudah bilang lagu dunia semua salah, saya pikir tidak juga. Sudahlah, kita tidak bahas lagu dunia, karena kalau kita bahas terlalu panjang. Tapi yang saya jengkel adalah, sudah dengar ini, yang saya jengkel adalah kebanyakan kita lebih suka lagu dunia daripada lagu Tuhan. Itu yang membuat saya marah. Kemarin saya marah di tempat saya punya rumah. Kita baru harus bikin ulang tahun. 3 lagu rohani kita putar, lalu 20 lagu lagi lagu dunia. Saya pikir kita otak sudah di mana ini? Mengerti ya? Telinga saudara enak mana? Kalau saudara bilang iya kan lagu-lagu itu saja. Berapa kali kita dengar lagu pesta yang sama? Saya kalau dengar lagu-lagu sekarang kan lagu-lagu tenor, lagu-lagu Flores kan, semua orang suka. Tanpa disuruh pun dia melakukan. Saya suka orang dunia. Lepas dari salah benar terserah, tapi saya suka orang dunia. Orang dunia itu tidak pernah dipanggil loh. Tidak pernah dipanggil untuk melakukan satu. Dia dengar, dia lakukan. Contoh, waktu kita pesta, langsung lagu Mary Mary sembah. Tidak ada bilang kita akan mendengar sebuah pujian Mary Mary. Saya minta saudara-saudara yang mau maju untuk bergoyang depan silakan. Tidak ada. Pas Mary Mary langsung Mary Mary. Wih, Tuhan Yesus tuh. Nah, kita lain. Kita dengar ulang-ulang, tapi kita tidak buat. Orang dunia dengar langsung buat. Wih, sampai merayap bos. Aduh Tuhan. Ini song leader ngomong 3 kali. Saya minta Bapak Ibu jangan diam ya. Mari kita sorak-sorai bagi Tuhan. Saya pikir mana. Dan sekarang saya tanya saudara, dengar yang mana yang bagus menurut saudara? Belajar dari orang dunia. Sekali dengar, minimal di punggung kaki goyang. Tuk tak cuk cek. Biar ditampak dia belum maju, berarti orang semua bangun lari. Tapi di punggung kaki dia goyang. Kita ini drum sumut meledak juga. Santai bos. Tuhan tolong. Jadi dengar itu mempengaruhi. Tidak ada kata amin. Sekarang saudara, saya tanya saudara pakai dengar firman atau dengar gosip? Ada kata gosip itu katanya makin digosok makin sip. Jadi tidak heran. Lu mau dengar sana? Nanti minggu depan, cerita sekarang. Saudara bayangkan, kalau gosip demo sekarang. Kalau firman Tuhan dia bilang, kalau bisa ya, kita Bapak khotbah sebentar, ibadah singkat saja. Bapak khotbah 5 menit saja. Kalau khotbah 5 menit, tapi kalau gosip, cerita bersambung bos. Sudah, beta belum masak nanti kau lanjutin sebentar. Bayangkan ceritanya bersambung, mau didengar. Tidak ada kata amin. Sekarang saya tanya saudara, yang perempuan, taruh firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Jangan lu hanya taruh lu telinga, hanya dengar pujian. Pujian untuk Tuhan tidak mau, tapi pujian dari orang lain lu mau. Padahal itu pujian bohongnya minta ampun. Adik, iya kak, iya kak. Padahal di pung kakak, di sini pernah panggil kak, tapi itu nyong panggil adik, ya kak. Adik tahu? Selama ini beta ketemu kuliah sama beta selalu lihat adik. Kok diantara semua itu, diantara beribu bintang itu hanya kau bintang yang paling menyala. Langsung kita rasa kita paling bintang. Aduh, itu omong kosong, itu pujian saja yang kosongnya lebih banyak.
di antara beribu bintang, hanya kaulah yang paling terang. Kok memang saya paling terang? Kok bedak ampas senti? Paksa begini. Kita kalau dengar yang begitu-begitu, kita pun telinga. Katanya, saya minta maaf, ini menurut survei. Laki-laki itu kalah di mata. Dia tidak bisa lihat barang bagus, maksudnya nona cantik, ibu cantik. Tapi perempuan itu katanya kalah di telinga. Makanya biar mama itu dia lagi marah, bilang, wih mama ini hari seumur 40 mau ke 20 tahun. Maka itu hari bilang, mau masak apa? Tempe goreng, ikan goreng, semua dia balik habis. Nah karena katanya perempuan itu kelemahan di telinga. Pertanyaan saya, pakai ini telinga untuk dengar firman Tuhan, supaya kalau itu laki-laki tipu saudara-saudara masih punya firman Tuhan. Aku percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi penuh damai sejahtera. Kalau lu hanya dengar di pempujian waktu dia tipu saudara-saudara, mati lebih baik. Amin. Makanya saya selalu bilang, kalau putus cinta itu pakai doa saja. Tapi nanti kita bahas di selanjutnya. Tapi sudah ya, telinga saudara mengerti ya. Sekarang telingamu pakai untuk apa? Dengar firman Tuhan atau dengar yang lain? Dengar yang lain mungkin perlu. Kan kita juga perlu dengar dosen toh. Tapi kan kita perlu dengar guru kan. Kita perlu dengar. Kadang-kadang saya suka dengar lagu dunia. Kenapa? Seperti tadi saya bisa pakai ilustrasi dan Anda bisa tersenyum. Tergantung lagunya kalian pakai untuk apa. Kalau pakai kayak lagu dunia, lalu saudara pakai sampai permisi ya. Sekarang dansa yang paling parah, dansa sampai tegepet. Nah, itu kan susah lah. Kalau saya kan dengar supaya kalau khotbah juga jangan terlalu tegang-tegang. Saya pakai lagu tadi kan, Anda bisa tersenyum. Ya kan tidak salah. Selama Anda menggunakannya untuk apa? Lalu pakai itu lagu dunia untuk ganggu orang tidur, saudara mengerok sampai pagi. Ya salah dong. Tapi kalau saudara pakai konsumsi masing-masing di rumah, beta ingat ketemu mai tua di Nausain pertama kali ini lagu ini. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Walaupun setelah kawin jangankan gandeng tangan, satu di sini satu di sana. Tapi kan itu lagu pernah menyentuh hati saudara. Pakai itu untuk konsumsi pribadi. Tidak ada kata. Kayaknya ada yang tidak setuju. Terserah saudara lah. Tapi mari kita bahas supaya cepat selesai. Kita masih punya kebaktian kedua. Lanjut saudara. Jadi pakai telingamu untuk dengar yang baik. Sekarang mulut. Banyak orang menegornya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru. Ada dua tipe manusia di sini. Ini kan Bartimeus berseru, Yesus, anak Daud, kasihani. Pakai ini mulut untuk berdoa kepada Tuhan. Pakai ini mulut untuk berseru kepada Tuhan. Tapi saudara tahu ada satu kelompok manusia bilang apa? Wah, tutup mulut. Lihat ini. Kelompok A, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ini kelompok ini pemulut pakai untuk suruh orang stop doa. Ini Bartimeus, dia pemulut, dia pakai berdoa. Jadi ada dua tipe mulut manusia. Satu mulutnya pakai untuk ganggu orang. Saya tanya saudara-saudara, pemulut pakai untuk apa? Pakai untuk yang menyenangkan Tuhan, berseru, atau pakai untuk bikin orang kecewa? Kita harus jujur, kadang-kadang kita mulut ini pakai dua-dua. Sebentar kita memuliakan Tuhan, sebentar di mulut yang sama kita pakai bikin gosip. Betul tidak? Ini kan dua mulut yang berbeda ini. Satu mulut bilang, Tuhan tolong beta. Satu bilang, diam. Mulut, pakai mulut nih. Tapi satu kelompok mulut untuk menghantam orang, menghancurkan orang dengan perkataannya. Ya kan? Ini kan menghancurkan. Orang punya rindu berdoa, stop. Mulut, pakai mulut ini. Saya tanya saudara dan saya, kira-kira kita mulut pakai apa? Sampai-sampai saya pernah dengar satu teguran keras untuk kami para pendeta. Ada seorang teman saya yang
Kalau khotbah itu, wah karunia khotbahnya bagus, sulit apa namanya, pintar bicara, ini orang sebut apa lagi, fasih sekali. Tapi kalau dia omong orang juga fasih, sampai-sampai orang ini bilang begini sama saya, Pak Pendeta, mungkin terlalu fasih khotbah kok, sampai dia juga fasih bawa omong orang. Saya pikir, oh Tuhan tolong, tidak ada kata amin. Mulut saudara-saudara pakai apa? Hari Minggu kita pakai memuji Tuhan, hari Senin, Selasa, Rabu kita maki dengan kata-kata kotor. Tuhan tolong kita. Dua kelompok manusia ini ada. Satu bilang diam, satu tambah kuat. Saya tanya saudara, kalau ada orang bilang begini, hei, kan ada orang yang rajin pergi ibadah, pakai mulut memuji Tuhan, persekutuan doa di gereja. Tapi ada kan pakai mulut yang aneh-aneh. Hei, saudara kerja like siang malam saya di gereja persekutuan doa, itu mulut yang tidak benar. Jadi kalau ada teman, ada keluarga bilang sama dia, kenapa apa itu mulut senjelas itu. Amin. Saya ini ngomong ini karena saya pernah alami ini. Waktu saya berawal-awal ikut Tuhan, ada yang bilang, mantap ini, kamu ini bagus, saya sekarang sudah setia, enak didengar. Tapi ada yang mengatakan, soalnya ada kerja lah, tidur saya di gereja, tidur saya di persekutuan doa, misalnya. Sama punya mulut. Makanya ada bahasa Indonesia bilang apa? Mulutmu harimaumu. Sekarang saya tanya, mulut saudara pakai apa? Mulutmu berkatakan yang benar atau mulutmu katakan yang salah? Satu saat mulut kita pakai untuk memuliakan Tuhan, satu saat pakai mulut yang sama, menipu. Saya kasih ingat kita, setiap orang itu berhutang menurut saya. Tapi hutang itu menjadi berdosa ketika Anda tidak membayarnya. Ini kan karena cerita usang yang sudah mulut yang sama, memuji Tuhan mulut yang sama, putar balik. Katanya ada orang yang pas tukang kredit mau datang tagih hutang, dia bilang sama anaknya, bilang mama sudah ada, bayangkan. Jadi karena anak-anak kecil, waktu orang datang, mama mana? Mama bilang, mama sudah ada. Kata mama bilang berarti mama ada sebenarnya. Tapi sudahlah, tukang kredit ini tahu bahwa ini kadang-kadang dia lari. Kudang kredit duduk situ, ternyata mamanya masih ada di situ. Lalu tukang kredit bilang sama anaknya, setelah mama ya, kalau mama mana-mana itu tolong bawa kakinya. Ternyata mama itu punya horden itu agak pendek. Mama ada omong sambil meloin tukang kredit, mama pun kaki ada di situ. Jadi mulutnya bilang mama sudah ada, tapi sebenarnya masih ada. Akhirnya kadang-kadang bisa hati-hati juga para mahasiswa. Kalau lu tidak kerja tugas, bilang saja, aduh bapak saya tidak kerja tugas. Jangan lu pakai alasan yang tidak ada hubungan dengan tugas. Kemarin pas saya mau kerja tugas bapak, padahal tidak benar ini. Betul, mama pingsan bapak. Lalu saya bawa, saya gendong. Dengan dramatis, saya gendong bapak, saya gendong. Pulang bapak, tangan saya kayak gemetar bapak, karena mama itu kan berat bapak. Jadi waktu saya ketik itu agak gemetar bapak. Nah, itu seputar balik di atas, putar balik di atas. Pas ketemu di jalan dia ada gonceng di mama pi makan sih. Nah ini putar balik di atas, putar balik. Tidak ada kata amin. Mulut, oke, terus lanjut. Apalagi yang terakhir saudara. Oke, sebentar, mulut yang benar sudah saya sejelas cepat saja. Oke, mulut yang pertama itu saudara lihat ini, Mazmur 21 bilang pakai untuk nyatakan keinginanmu kepada Tuhan. Cepat-cepat supaya dia next. Oke. Apa yang Mazmur 21 mengatakan, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau kurniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Saudara lihat, pakai ini bibir, tahu usah macam-macam, supaya ini bibir kalau dia omong dari Tuhan tuh, ini bibir enak untuk kita dengar. Tidak ada kata amin. Parek tembus ondol. Lalu Mazmur 119 bilang, biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian. Nah, tadi saya bilang,
Lu menyanyi lagu dunia begitu penuh penghayatan, tapi nyanyi lagu dunia, lagu Tuhan seperti sembarangan. Saya suka ini pagi nyanyinya bagus, ada bagi suara bagus. Kadang-kadang orang itu kalau nyanyi lagu dunia itu persis Pesolima, siapa Pesolima itu? Bruri. Saya kalau lihat Bruri kalau nyanyi lagu dunia itu sungguh-sungguh. Katakan salahku padamu. Wih, sampai angkat ke bahu mic. Padamu. Katakan. Tapi waktu nyanyi lagu surga santai-santai saja. Katakan Yesus terbesar. Kayak tidak punya niat memuji Tuhan. Tapi kalau dia nyanyi lagu dunia itu, tubuh semua itu, belum kalau dia sudah lebe-lebe, padaku Pak Haji, ini mic bisa hancur ini. Tapi sudahlah, kita saudara sampai sini sudah ngerti ya. Tidak perlu khotbah terlalu dalam-dalam, ini praktis tapi ada di sekeliling kita. Terus lanjut. Nah ini saya khotbah yang terakhir. Kaki. Saya tanya saudara, kaki saudara pakai untuk apa? Kaki itu dipakai biasanya untuk apa? Kaki. Jalan. Jalan itu berarti kemana? Ke sebuah tujuan. Jadi kalau Tuhan kasih kaki yang tidak lengkap saja, bisa pakai melayani Tuhan. Saudara tahu itu pendeta yang terkenal itu, pendeta orang barat, siapa namanya? Nick Fujik, ya kalau tidak salah ya. Tidak ada kaki, tidak ada tangan, tapi di seluruh dunia sudah dengar dia khotbah. Ada kaki, kita ini ada kaki. Mau datang gereja susah. Belajar Tuhan kasih kaki itu sebelum Tuhan ambil itu kaki itu. Lebih baik pakai kaki untuk cari Tuhan. Betul, saya omong serius. Lebih baik kaki ini cari uang baik-baik. Karena ada orang yang tidak punya kaki, malah sih melayani Tuhan. Coba kita baca dulu. Apa tujuan Tuhan kasih kaki itu? Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Kalau orang berdiri itu pakai tangan atau pakai kaki? Pertanyaan saya tanya saudara, waktu dia berdiri pakai kaki untuk apa? Ayat itu bilang gini, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Satu, kaki ini untuk ikut panggilan Tuhan. Itu dia kata-kata. Ini bukan saya yang bilang. Pergi panggil dia. Lalu dia datang kan? Berarti kaki ini untuk merespon panggilan Tuhan. Hari Minggu ini kan sudah jelas. Facebook saya selalu setiap satu ada panggilan Tuhan lewat saya. Ingat jemaat beribadah. Betul? Saudara kalau buka Facebook, para pendeta kasih keluar, doakan dan hadirilah. Jadi kalau kita punya kaki, kaki itu panggil untuk apa? Panggilan Tuhan harus ditanggapi. Waktu Tuhan panggil, oh Bartimeus, langsung dia pakai kaki jalan. Mungkin Tuhan tidak panggil saudara, gembalamu panggil saudara, Tuhan panggil lewat gembalamu, lewat firman Tuhan, lewat undangan di Facebook. Itu panggilan Tuhan. Sebab dengar, ini saya kasih ingat saudara, kalau saudara tidak mau dengar panggilan saya, sebenarnya gampang ke saya gembala. Tuhan, dia tidak mau dengar saya panggil lewat saya, dia mau engkau yang langsung memanggil. Saya tanya saudara, saudara mau Tuhan panggil lewat saya atau dia panggil langsung? Kalau saya yang panggil, paling saya hanya marah, kenapa tidak kebaktian? Tapi kalau Bapak tua yang panggil, minimal kalau bukan rumah sakit Siloam internasional, banyak cerita. Tuhan panggil Bapak tidak mau, panggil dengan cara yang keras. Apa begitu? Coba saja. Tidak ada kata amin. Ini jemaat ini, tolong kalau apapun bilang amin. Bukan saya yang kalah, panggil dia. Kita ini
KKR, calling, radio calling, Facebook calling, WA calling, biasa kita. Oh, tanggal berapa tuh? 29. Waktu itu ketua ada piknik, sudah bisa. Tapi kalau panggilan piknik, langsung. Jam berapa? Tanya-tanya memang. Itu di mana? Sebelah mana? Ini yang mana? Ini ONSU atau mana? Kasih tahu yang jelas. Jelas. Gereja ini sudah jelas. Nasaret itu tidak ada yang lain. GC Nasaret di Kota Kupang kecuali di sini. Tapi masih tanya sebelah mana tuh? Sebelah mana tuh? Sudah kirim map juga. Tapi agak bingung. Tapi kalau panggilan pesta, itu pesta sudah bilang. Nanti Bapak masuk dari Maranatha pun depan, masjid ketemu belok kanan habis itu ada lorong ketiga habis itu ada gang kedua masuk ke kali-kali naik ke atas gunung. Kita pergi. Tapi panggilan gereja yang sudah jelas. Aduh, minta ampun, Tuhan tolong kita. Tidak ada kata amin dari kamu. Apalagi kalau dia pun nona. Masa lorong mana disentau? Mau dari gang Dauman sampai gang Pices, gang Aquarius, kan sekarang ada nama gang-gang itu. Semua dia tahu. Lu sama kayak tukang ojek online saja, tahu semua. Tapi kaki dengar panggilan Tuhan. Amin. Saya masih kecil-kecil suka undang orang pergi ke tahu di Kanjeng dulu belum ada ojek, jadi saya yang lari pergi. Bapak dan Mama bilang hari Minggu habis gereja, nah ini datang dulu, ada jam segitu. Ya nanti kami datang, lari lagi pito di ini bilang, ini Bapak bilang nanti hari Minggu, nah kalau ada waktu datang. Itu hari Minggu habis kebaktian dong datang menghargai Bapak panggilan. Kita pun Bapak di surga kasih kita berkat, kasih kita umur panjang, kasih kita hidup, panggil ulang-ulang. Kadang-kadang sampai saudara tahu, saya mau ngomong saya jadi lucu. Saudara tahu Yudas itu Tuhan panggil dia pakai ayam. Ini ayam su panggil kita kakak, maksudnya jam 4 pagi itu yang bangun orang Muslim buka puasa. Kita belum, kayaknya belum tidur sedikit. Pas lihat begini, Bapak tua bilang jangan terlambat. Sorry kok ini kan jam 7 tuh, ini baru 5:45. Masih itu. Kita kalau panggilan lain itu cepat. Saudara-saudara, diumumkan besok pagi jam 6 pagi ada bantuan dana apa leh? Biasa dari Jokowi macam-macam dana apa leh? Dana apa? BLT. Jadi karena mengingat banyak orang, saudara, kalau bisa jam 6 pagi sudah ada di sana untuk antri. Jam 3 pagi bos. Paling depan bos. Lu jangan coba-coba diri di muka, lu bilang, dari jam 2 lu belakang. Tapi kalau panggilan Tuhan jam 7, jam 9 paling belakang bos. Sekarang sudah mengerti. Saya tanya saudara, kakimu ikut panggilan mana? Tak usah khotbah terlalu tinggi-tinggi. Ini praktis. Kalau dia panggil berdiri lalu bilang yes, saya pergi Bapak. Sebelum dia ambil itu kaki, lebih baik dia panggil, menyaut, jalan. Amin. Orang tua dulu itu kalau dia panggil itu harus lu cepat menyaut dan bertindak. Karena orang tua dulu saya suka panggil kami itu bukan panggil model kayak sekarang. Saudara, ini kan sudah banyak teori. Menurut teori sekarang, kalau panggil anak itu lembut-lembut supaya anak itu dia punya hati lembut. Zaman dulu kami tidak begitu. John, lu tidak bangun, lu selesai. Kalau dia masih bilang John, itu bye-bye, itu masih baik. Artinya lu masih bisa begini. Ya itu. Tapi kalau bilang John, itu lu lebih lular. Itu sebab kalau dia John, itu dia sudah tangan kosong le kawan. Itu sapu yang sudah melayan memang. Sini,
Telinga ada kesonde, ada mama, pak, pakai itu telinga. Jadi saya kasih tahu saudara, jangan tunggu Tuhan seperti itu. Desumalae rotan baru kita bilang, os, saya mau datang. Jangan tunggu kanker kena dulu, baru kita mau dengar panggilan. Saya mau bahas saudara begitu. Bukan hanya itu, dia bilang apa lagi? Berdiri, ia memanggil engkau. Betul ya? Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang kedua, kaki ini untuk pakai apa? Kaki pakai untuk di samping menanggapi panggilan Tuhan, pakai untuk menemukan Tuhan dalam hidup saudara. Betul toh? Berdiri pakai kaki kan? Pergi dapat Yesus. Jadi kaki ini kerja boleh, saya selalu bilang. Cari makan boleh, kuliah boleh. Kan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan kan? Kuliah itu kan memuliakan Tuhan kan? Kerja kasih makan istri anak kan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ingat, ada waktu Tuhan panggil untuk menemukan dia. Amin. Saya selalu bilang anak-anak muda di sini, pakai Senin sampai Sabtu pakai kuliah, pakai kerja, cari makan. Tapi kalau hari Minggu kan panggilan Tuhan kan, rem sedikit kok, datang cari saya. Saya kemarin nasihat di Bapak Excel ya, Bapak Excel itu Tuhan kasih dia mobil. Saya bilang, Bapak Excel, kan Alkitab bilang siapa yang dikasih banyak, banyak juga dituntut kan. Jadi saya aplikasi, walaupun itu konteksnya kedatangan Tuhan, saya aplikasi, saya bilang, sudah apa mobil? Itu mobil saudara tahu nama apa? Nazaret. Jadi saya bilang ada dua panggilan. Satu Nazaret, itu gereja ini namanya Nazaret. Jadi pakai sampai Sabtu cari uang, hari Minggu itu baca ini Nazaret di muka. Oh, Nazaret panggil gereja ini. Tapi yang kedua, Nazaret itu kampung halamannya Yesus. Jadi pas kalau bawa-bawa lihat, oh Tuhan sedang panggil ke kampung halamannya di mana? Rumah Tuhan. Makanya ada di sini pagi hari bersama sopir. Jadi panggil ketemu Tuhan. Juga yang pacaran, lu malam Minggu ketemu lu punona, susun ingat jam lagi pulang. Ini hari lu ketemu lu punona, besok lu harus ketemu lu pun Tuhan yang punya lu punona. Ini pacaran sampai hampir siang. Besok mau bangun bilang, aduh Tuhan, aku lemah Tuhan, tak berdaya. Woi, kurang ajar Tuhan tidak kasih lu pakai itu kaki sampai lu lemah. Amin. Bapak, sebenarnya saya mau datang gereja. Kemarin main tua suruh antar dari Bolok, bilang antar PDF Funto di Soe sana. Sampai di sana ternyata lu rumah di Nik-Nik ya. Bagaimana saudara tidak lemah dan tak berdaya? Karena itu atur baik-baik. Sudah latihan terlalu lama, saudara. Kita tidak mau kebaktian jam 9. Kita lompat lagi pada ayat yang ke-52. Perhatikan, untuk apa kaki ini? Alkitab bilang gini, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus. Jadi kaki untuk apa? Terakhir, untuk ikut Tuhan, bukan ikut dunia. Kita ini, tadi saya bilang, saudara, saya kadang-kadang pikir betul ya, kaki ini kadang-kadang setan pakai luar biasa. Dan Tuhan setan sedang pakai kaki. Coba saudara lihat pesta-pesta itu, jarang tangan kecuali lagu dangdut. Ayo tangan di atas, nah itu lagu dangdut. Tapi kebanyakan tarian-tarian NTT, perhatikan, kebanyakan kaki. Itu satu gaya begini. Itu kan kaki juga kan, betul tidak? Ada satu kan kayak tadi itu Mary, angkat kaki begini. Semua main kaki. Saya kasih tahu, setan ini sedang main lupung kaki. Maksud saya begini, kaki itu boleh lu pakai itu kan, itu juga olahraga tuh, kasih keluar keringat tuh. Tapi kalau lupung kaki hanya ikut dunia, kapan lu pakai itu kaki untuk datang ikut Yesus? Ini kaki kalau pista ini, Pariti juga tahu sampai nah. Pariti, pada itu di pun jalan lubang naik tuh, jambatan bengko, jambatan putus, pergi. Karena ujung-ujung pang pakai kaki untuk berdansa. Tapi ini kaki untuk di biji mata di muka nih. Gereja di biji mata ini. Pakai kaki.
pakai untuk yang benar, bukan pakai untuk yang tidak benar. Pakai kaki ini bukan untuk pi mabok, pi judi, pakai untuk pi Tuhan. Kaki itu bukan pakai untuk pi sana, kaki ini pakai untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang begini, kan ada orang marah kita pun gereja Pantekosta ini. Bilang lihat dong suka orang dunia, lompat kayak orang gila. Hei, lebih baik saya kayak orang gila untuk Tuhan daripada saya gila benar. Karena saya pakai ini kaki hanya pi bagoyang sana, bagoyang sini. Pulang baru bilang, aduh, badan sakit. Di gereja tidak bergerak mungkin ya, jadi tidak pada sakit. Tidak ada kata amin. Saya kalau baca ini saya bilang, coba dengar. Bangkit berdiri, ikut. Ini biang bilang, bukan saya yang tulis ini. Saudara jangan pikir bilang baptisan saya waktu tip X kok ada tulis mengikuti Yesus. Tidak. Itu ada di Alkitabnya saudara. Dia berdiri lalu mengikuti Yesus. Kata mengikuti itu artinya satu di depan, satu di belakang. Tuhan di mana dia di situ. Amin. 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 Saya tanya saudara, kalau Tuhan di mana dia di situ? Kalau saudara baca Tuhan selalu ada di mana? Kalau dia bukan sedang KKR bikin mujizat, selalu dia ada di rumah bait Allah. Kita lain. Saya ikut Yesus. Tapi maksudnya Yesus tempat lain, saya tempat lain. Hari Minggu ini Yesus sedang tunggu saudara. Dia ada di rumah Tuhan. Lu ada di situ. Saya kasih tahu, kaki pakai ikut Tuhan. Saya kadang-kadang lihat itu orang-orang partai, apalagi kalau sudah mau pemilihan wali kota, gubernur, semua ikut. Padahal dia pun calon belum tentu terpilih. Dia pun motor, dia pakai di sebelah, dua, satu. Padahal satu dia punya bos belum tentu terpilih. Kedua, setelah terpilih pun dia tidak kenal yang dua bilang, dua, satu pilih saya. Tidak ada, dia tidak lupa. Tapi itu saja kita iring luar biasa. Saudara dengar, kalau artis datang, artis kalau datang, itu semua saya lihat itu lapangan penuh, semua dengan status yang sama. Ini idolaku. Tapi kalau hari Minggu, sejadwal sudah jelas, 5-6 orang di gereja, 10 orang, 15 orang bertobat. Saya sekali lagi saya bilang, saya tidak anti. Saya juga suka artis. Saya suka artis. Ya, saya sangat suka. Saya kagum dengan artis-artis. Pertama mereka gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kedua mereka ada karisma kecil-kecil yang saya sebut. Saya suka kok. Saya paling suka salah satu sebenarnya dulu saya paling suka waktu sebelum dia bikin kasus, saya paling suka yang namanya Ariel Noah. Wah, saya paling suka. Kalau dia berdiri kan ganteng. Bukan dulu topengmu, bukan dulu topengmu. Saya suka sekali kalau dia nyanyi itu seperti saya. Kenapa saya tidak jadi dia, Tuhan? Itu kan tidak apa-apa, idola tidak masalah gitu. Saya kalau ada artis datang, mari bila perlu saya ajak saudara, ayo kita pergi, kita nonton mereka. Satu, Anda belajar tentang cara nyanyi yang benar. Dapat toh? Saya tanya saudara, pernah saudara dengar artis waktu dia nyanyi bilang, minta maaf ya, tadi akun si agak salah sedikit. Saya tanya saudara, saya tanya saudara, serius, saya tanya saudara, ada tidak dia nyanyi? Minta maaf, tadi pas nyanyi pas batuk, jadi ada minta maaf ya salah. Tapi berapa kali kita buat kesalahan dengan pujian dalam gereja? Saya mau pikir, jadi makanya saya bilang, saya tidak pernah bedakan ini dunia dan tidak, karena semua bisa jadi pelajaran. Jadi saudara lihat, kalau saya mau ajak saudara, kalau lihat orang-orang dunia main musik, konser-konser,
Saya kasih tahu saudara, tidak ada ketukan yang salah, tidak ada melodi yang salah. Saya minta maaf. Kalau saya pergi itu karena saya mau dapat sesuatu yang saya bisa aplikasikan dalam pelayanan. Bukan sekedar pergi sebagai kedagingan, maaf, kedagingan. Untuk mengatakan, wow, saya tadi foto dengan artis. Apa yang saudara dapat? Kalau saya kembali pada Alkitab, kaki pakai untuk ikut Tuhan. Masa muda pakai untuk ikut Tuhan, masa tua apalagi ikut Tuhan. Karena kita akan mengakhiri kehidupan kita dan berakhir dengan pengadilan Tuhan. Sekarang sudah mengerti ya? Orang muda dengar. Sekali lagi saya kasih khusus orang muda. Kalau ada kebaktian Sabtu, kebaktian Sabtu, kan kamu muda Sabtu toh? Lalu tiba-tiba Ari Noah kah? Atau satu orang artis dari Amerika kah? Saya berharap hari itu sudah bilang Bapak, teman ada ajak pergi beta pilih kau gantian kau muda. Itu baru bilang kaki pakai untuk Tuhan. Amin. Bapak ini teman dekat, Bapak itu teman dekat nikah Bapak. Jadi karena lu teman dekat nikah, lu cuma nikah dengan dia sekali. Bapak izin dekat, teman dekat nikah. Harusnya lu terbalik, Bapak saya tidak izin, saya izin. Nanti habis ibadah baru saya pilih teman dekat nikah. Pantas lu tidak dekat-dekat dengan nikah. Karena lu selalu utamakan teman dekat nikah daripada dekatin Tuhan. Sudah, saya lihat saudara sudah tidak mau ikut Tuhan lagi. Jadi mari kita tunduk kepala kita berdoa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan.